Dunal imamih bukan imam. Dunal imamih bukan imam, oleh karena itu fala yajibu mongko tidak wajib. Fala yajibu mongko tidak wajib fi sihhatil iktidai ing dalam sahnya berjamaah atau bermakmum bihi kalawan imam fi ghairil jum'ati ing dalam selain sholat Jumat. Apa yang tidak wajib? Niyatul imamati, opo niat menjadi imam. Niyatul imamati, opo niat menjadi imam. Bahkan bal hiya mustahabbatun fi haqqi. Bal hiya, bahkan utawi niyatul imamah, bahkan niat menjadi imam, bal hiya bahkan utawi niyatul imamah mustahabbatun iku sunnah. Sunnah fi haqqihi ing dalam haknya imam. Fi haqqihi ing dalam haknya imam. Oleh karena itu fa illam yanwi mungko lamun tidak berniat sopo imam, maksudnya tidak berniat menjadi imam. Fa illam yanwi mongko lamun tidak berniat sopo imam, mongko fa sholatuhu furada. Fa sholatuhu mongko utawi sholatnya imam furada iku menjadi sholat sendirian. Furada iku menjadi sholat sendirian. Sekarang gini. Kalau tadi di atas dijelaskan bahwa bagi makmum wajib niat menjadi makmum, paham ya? Makmum wajib niat menjadi makmum, karena ketika makmum tidak niat menjadi makmum itu nanti fatal. Apa artinya? Dia ikut gerak-geriknya imam, yang imam ruku ikut ruku, imam iktidal ikut iktidal. Tapi masalahnya dia tidak berniat menjadi makmum, fatal. Namanya itu tala'ub bil ibadah al-fasidah, bermain dengan ibadah yang rusak. Ngapain ikut wong dia tidak makmum? Paham ya? Ikut itu kalau menjadi makmum. Jadi makmum wajib niat menjadi makmum. Nah, sekarang bagi imam tidak wajib niat menjadi imam. Jadi kalau seandainya subuh Rasul jadi imam dengan lafaz niatnya umpamanya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Di belakang banyak yang berjamaah. Tapi Rasul tidak menyebutkan imaman. Bagaimana? Maka ini sholat subuhnya sah. Tapi Rasul dianggap sholat sendirian, artinya tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Namun yang di belakang para makmum mereka, karena mereka niat menjadi makmum, maka mereka mendapat fadilah sholat berjamaah. Kecuali ya ini tadi dijelaskan bahwasanya imam tidak wajib niat menjadi imam dalam sholat kecuali dalam sholat Jumat. Kalau dalam sholat Jumat contohnya sholli fardhul Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ada andillahi ta'ala, imamnya tidak niat menjadi imam, maka ini fatal semuanya. Imamnya sholatnya tidak sah, makmumnya juga sholatnya tidak sah. Paham ya? Saya tegaskan lagi, kalau tadi di sholat maktubah duhur, asar sampai subuh, kalau seandainya imamnya tidak niat menjadi imam, nggak masalah. Cuman imamnya dianggap sholat sendirian. Tapi untuk makmum mereka sholatnya sah dan mendapat fadilah sholat berjamaah. Tapi kalau kasus ini terjadi dalam sholat Jumat, paham ya? Dalam sholat Jumat imamnya tidak niat Jumat, tidak niat menjadi imam maksudnya, maka semuanya tidak sah. Baik itu imamnya maupun makmumnya. Paham ya? Jadi
fatal semuanya. Fatal semuanya. Kalau dalam sholat Jumat. Yes. Wa yajuzu lan wenang an ya sama opo yento bermakmum al-hurru sopo orang yang merdeka, al-hurru sopo orang yang merdeka bermakmum bil abdi kalawan budak, bil abdi kalawan budak, wal baligh lan bermakmum sopo orang yang baligh, wal baligh lan bermakmum sopo orang yang baligh bermakmum bil murahiki kalawan orang yang mau balik. Murahik itu anak kecil tapi mau dewasa. Murahik. Bil murahik kalawan anak kecil yang mau balik. Tapi amma sobiyu ghairul mumayyiz, amma sobiyu adapun utawi anak kecil. Adapun utawi anak kecil ghairul mumayyiz yang tidak tamyiz. Ghairul mumayyiz yang tidak tamyiz fala yashihu mongko tidak sah. Fala yashihu mongko tidak sah al iktida'u opo bermakmum. Al iktida'u opo bermakmum bihi kalawan as-sobi ghairul mumayyiz. Bihi kalawan as-sobi ghairul mumayyiz. Jadi gini, orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Sekarang nggak ada budak, semuanya merdeka. Jadi kalau seandainya sewaktu-waktu budak bermakmum kepada merdeka bermakmum kepada budak, ini boleh saja. Artinya tidak disyaratkan yang menjadi imam itu harus orang merdeka. Yes. Kalau seandainya ada orang yang sudah balik itu ukurannya karena dia sudah mimpi basah, umpamanya, atau perempuan sudah keluar darah haid. Ada orang balik bermakmum kepada anak yang bermakmum kepada anak yang mau balik. Kalau murahik itu anak yang mau balik. Ini hukumnya sah. Yang tidak sah jika imamnya anak kecil yang belum tamyiz. Contohnya gini, Mbak Safa punya anak, suaminya belum pulang. Akhirnya sholat tarawih yang menjadi imam anak laki-lakinya. Ayo mas, imam mas. Ustaz, kira-kira sah apa enggak? Maka diperinci. Kalau anaknya sudah tamyiz, kalau anaknya belum tamyiz itu artinya anak itu tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan sendirinya. Itu namanya anak yang belum tamyiz. Tapi kalau anak itu mau balik, maka itu hukumnya sah. Kan nanti ada di belakang mosok yang jadi imam Mbak Safa, yang jadi makmum anak laki-lakinya. Maka diperinci, kalau memang itu masih kecil dan belum tamyiz, maka langkah baiknya yang jadi imam ibunya. Dalam hal ini Mbak Safa jadi imam, anak yang masih kecil jadi makmum. Tapi kalau anaknya itu sudah murahik, paham ya? Apa murahik? Masih kecil tapi mau balik. Maka dalam hal ini boleh-boleh saja Mbak Safa yang statusnya orang tua berjemaah kepada anaknya yang mau balik. Wala tashihu lan tidak sah qudwatu rajulin opo bermakmumnya orang laki-laki bimra'atin kalawan perempuan wala bi khunsa lan tidak sah kalawan bencong. Khunsa muskil
wala bi khunsa muskil, lan tidak sah kalawan bencong. Bencong yang asli ini ya, bukan karena dioperasi. Wala khunsa muskil, wala lan tidak sah khunsa muskil, berjemaahnya bencong yang asli, bimru'atin kalawan perempuan, bimru'atin kalawan perempuan, wala lan tidak sah bimuskil kalawan bencong asli. Sekarang gini, sekarang seandainya antara imam dengan makmum ini beda jenis. Contohnya, ini contoh, Mas Niam sama Mbak Safa. Ini, contoh yang lain, A sama si B, ini beda jenis. Anggaplah pasangan suami istri ya. Karena kalau bukan pasutri kan tidak diperbolehkan kalau cuma berdua. Nah, kira-kira siapa yang jadi imam? Apakah suaminya atau istrinya? Maka yang berhak menjadi imam adalah suaminya. Tidak boleh yang jadi imam adalah istrinya. Mentang-mentang suaminya nggak mondok, terus istrinya alumni pesantren. Aide, imam, saya nggak mondok. Jadi suaminya menyuruh istri untuk menjadi imam, alasan karena suaminya tidak mondok. Sedangkan istrinya alumni pesantren, nggak boleh, paham ya? Kan imam tidak harus alumni pondok, yang penting bacaannya tepat, nanti ada di belakangnya, paham ya? Maka dalam hal ini yang berhak menjadi imam adalah suaminya, paham ya? Kalau dibalik, suami menjadi makmum dengan alasan kayak tadi umpamanya, yang menjadi imam adalah istrinya, nggak sah, paham ya? Tidak sah. Begitu juga seperti ini. Ada dua orang, satunya laki-laki, satunya bencong asli. Perhatikan, khunsa muskil itu artinya sejak lahir sudah punya dua alat kelamin. Man lahu alatan, itu namanya khunsa muskil. Bukan karena dioperasi. Jadi semenjak lahir sudah punya dua alat kelamin. Paham ya? Semenjak lahir sudah punya dua alat kelamin. Ustaz, kira-kira ini dianggap apa? Apakah mau dihukumi laki-laki atau perempuan? Gini, dua alat kelamin itu Rasid, pasti ada yang lebih berpotensi. Paham ya? Selama 24 jam mesti bisa jadi yang lebih berpotensi itu dia ke laki-laki. Oh, berarti ini dianggap laki-laki. Jadi selama 24 jam berpotensi ke laki-laki selama 20 jam. Untuk yang sisanya 4 jamnya hanya berpotensi perempuan. Oh, berarti dalam hal ini karena lebih banyak laki-laki selama 24 jam, berarti dia dianggap laki-laki. Hukumnya seperti laki-laki. Paham ya? Jadi saya tegaskan lagi, khunsa muskil itu artinya semenjak lahir sudah dua punya alat kelamin, bukan karena dioperasi. Jelas ya? Sekarang laki-laki menjadi makmum, imamnya perempuan tidak sah. Atau laki-laki menjadi makmum, imamnya adalah khunsa muskil, nggak sah. Nah sekarang gini, kalau seandainya ada dua orang, satunya perempuan, satunya khunsa muskil, maka yang berhak menjadi imam adalah yang khunsa muskil. Tidak boleh yang perempuan yang jadi imam. Kalau satunya perempuan, satunya laki-laki, maka yang berhak menjadi imam adalah yang khunsa muskil. Tidak boleh yang perempuan. Atau ini ada dua orang, satunya khunsa muskil, juga satunya khunsa muskil. Mana ustadz yang jadi imam? Tidak boleh. A khunsa muskil, B juga khunsa muskil. Tidak boleh. Bagaimana? Ya cari imam yang lain, atau alangkah baiknya sholat sendiri.
Wala qori'in, lan tidak sah opo bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah. Wala qori'in, lan tidak sah bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah. Wawa utawi qori man iku wong. Wawa utawi qori man iku wong yusinu kang bisa sapa man. Yusinu kang bagusaken atau kang bisa sapa man al-Fatihata ing maca Fatihah. Ai tegese la yasfihu tidak sah. Ai tegese la yasfihu tidak sah iktidau opo bermakmumnya qori. Qori di sini bukan berarti qori yang acara itu, artinya yang enak suaranya, enggak. Qori ini yang tepat bacaannya. Ai tegese la yasihu tidak sah iktidau opo bermakmumnya qori, bermakmum bi ummiyin kalawan ummi. Bi ummiin kalawat ummi wahwa utawi ummi man iku wong. Wahwa utawi ummi man iku wong yuhillu kang merusak sapa man. Yuhillu kang merusak sapa man biharfin kalawan satu huruf. Biharfin kalawan satu huruf au tasdidatin atau tasdid. Aw tasdidatin atau tasdid minal fatihati sangking Fatihah. Minal fatihati sangking Fatihah. Wis. Kalau seandainya ada dua orang, satunya pas bacanya karena mondok, satunya tepat benar bacanya karena mondok satri, satunya tidak benar bacanya. Mana ustadz yang jadi imam? Yang benar bacanya. Kalau dibalik, yang jadi imam yang tidak benar bacanya, yang jadi makmum yang benar bacanya, maka tidak sah. Namanya qori. Qori itu orang yang tepat bacanya, sedangkan ummi itu orang yang merusak dalam bacaan Fatihah, baik karena hurufnya atau karena tasdid. Contoh, bismillah, la itu kan tasdid, dikurangi tasdidnya. Bismillah. Paham ya? Tasdid. Atau iyyaka dibaca iyyaka. Paham ya? Tasdidnya digugurkan atau dibuang. Atau sebuah ke huruf. Paham ya? Huruf. Contohnya seperti ini. Contohnya alham itu kan hak. Alhamdulillah, terus diganti umpamanya biibdali harfin akhor, dengan cara mengganti huruf yang lain. Dibaca ini contoh, mestinya alhamdulillah umpamanya, dibaca alham, alham umpamanya, dan seterusnya. Atau dengan cara merubah harokat. Merubah harokat ini ada dua. Ada kalanya fatal, ada kalanya tidak. Paham ya? Kalau dibaca alhamduh, dibaca alhamdah, ini enggak fatal. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Roham. Nuh, ini dibaca nuh atau nah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak fatal. Yang fatal seperti ini, berubah harokat. Iyakah, kahnya fathah dibaca kasroh. Iyaka na'budu dibaca iyaki. Lah ini batal. Kalau ngerti maknanya bisa jadi murtad. Kenapa? Kalau iyaka na'budu terjemahnya hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau dibaca iyaki, ini terjemahnya kepada engkau perempuan. Paham ya? Kafnya fathah diganti kafnya kasroh. Ini perubahan yang fatal. Bahkan kalau ngerti maknanya bisa jadi keluar dari Islam.
Karena kalau iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah, ternyata dibaca iyyaki. Apa terjemahnya? Kepada engkau perempuan. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahun. Nah, iyyakah, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakuna, iyyayahu, iyyana. Jadi seperti itu. Summa asyara mongko nulih memberi isyarah al musannifu sapa ke musannif. Summa asyara mongko nulih memberi isyarah sapa al musannif li syurutil qudwati maring piro-piro syaratnya bermakmum bi qaulihi kalawan ucapannya ke musannif, yaitu wa ayyu maudhi'in lan utawi endi-endi tempat lan utawi endi-endi tempat sholla kang sholat sapa wong fil masjid ing dalem masjid bi sholatil imami kalawan sholatnya imam bi sholatil imami kalawan sholatnya imam fihi ing dalem masjid ail masjidi tegese masjid wa huwa utawi makmum ail makmumu tegese makmum alimun iku ngerti bi sholatihi kalawan sholatnya imam ail imami tegese imam ngertinya bimusyahadatil ma'mumi kalawan melihatnya makmum bimusyahadatil ma'mumi kalawan melihatnya makmum lahu maring imam au bimusyahadatihi atau kalawan melihatnya makmum atau kalawan melihatnya makmum ba'da soffin ing sebagian soff ba'da soffin ing sebagian soff ajza'ahu ajza'a mongko mencukupi ajza'ah mongko mencukupi opo ningali atau melihat hu ing makmum opo ningali atau melihat hu ing makmum ai kafahu ai kafa tegese mencukupi hu ing makmum dalika opo mengkono musyahadah tadi di atas melihat dalika opo mengkono musyahadah fi sihhatil iqtidai ing dalam sahnya bermakmum fi sihhatil iqtidai ing dalam sahnya bermakmum bihi kalawan imam malam yataqaddam ing dalam selagi tidak mendahului sapa makmum malam yataqaddam ing dalam selagi tidak mendahului sapa makmum alaihi atas imam. Oleh karena itu fa in taqaddamah mongko lamun mendahului sapa makmum mongko lamun mendahului sapa makmum alaihi atas imam bi'akbihi kalawan mata kakinya makmum ing dalam mata kakinya makmum fi jabhatihi ing dalam fi jihatihi ing dalam arahnya imam fi jihatihi ing dalam arahnya imam lam tan akid mongko tidak sah lam tan akid mongko tidak sah sholatuhu opo sholatnya makmum sholatuhu opo sholatnya makmum wala tadurruh lan tidak bahaya
Wala tadurru lan tidak baya musawatu opo melurusnya makmum. Opo lurusnya makmum li imamihi maring imamnya makmum, li imamihi maring imamnya makmum, wa yundabu lan disunnahkan, wa yundabu lan disunnahkan takhallufuhu opo mundurnya makmum, takhallufuhu opo mundurnya makmum an imamihi sanggeng imamnya makmum qalilan hale sedikit, mundur sedikit. Nah, gitu terjemahnya. Qalilan hale sedikit, wala yasiruh lan tidak menjadi, wala yasir lan ora dadi bihadza takhallufi kalawan iki mundur. Ya. Wala yasiruh lan ora dadi sapa makmum bihadza takhallufi kalawan iki mundur munfaridan iku sendirian, munfaridan iku sendirian anis sofi saking sof, hatta la yahuza sehingga tidak memperoleh sapa makmum, sehingga tidak memperoleh sapa makmum fadilatal jamaati ing keutamaan sholat berjamaah. Yes. Ini kita sholat itu tidak lepas dari salah satu dari 3 tempat. Ada kalanya imam sama mampu, imam dengan makmum sama-sama di masjid. Paham ya? Imam di masjid, makmum di masjid. Yang pertama. Yang kedua, imam di masjid, makmum di luar masjid. Yang kedua. Yang ketiga, imam dan makmum sama-sama bukan atau di luar masjid. Sekarang yang pertama yang dibahas. Kalau memang imam dan makmum sama-sama di masjid sholatnya, imam dan makmum sama-sama di masjid sholatnya, dan makmum melihat gerak-gerik imam, oh imam ruku, imam sujud, dan seterusnya. Atau makmum melihat gerak-gerik shaf yang ada di depannya, karena memang Rasid ada di shaf ke-6, kan nggak mungkin Rasid melihat imam langsung. Rasid melihatnya shaf yang ke-5, shaf yang ke-5, shaf yang ke-5 melihatnya shaf yang ke-4. Paham ya? Maka dalam hal ini sholatnya sah. Paham ya? Jamaahnya sah. Dengan catatan antara makmum dengan imam, makmum ini tidak mendahului imam. Nah ini contohnya, imam di sini ternyata makmumnya agak di depannya. Nah ini nggak boleh, paham ya? Jadi posisi makmum tidak boleh mendahului imam. Paham ya? Jadi kalau di masjid bebas, walaupun sholatnya di lantai lantai 2 umpamanya. Ini bebas. Tapi kalau bukan masjid nanti ada beberapa syarat. Atau seperti ini. Masjid Baudin. Nah, masjid yang Baudin umpamanya. Di masjid itu sudah full umpamanya. Di masjid itu full. Terus ada yang biasanya kalau saya ngaji itu masjid namanya. Itu kan serambi. Serambi itu termasuk masjid. Bedanya yang ditempati perempuan, itu namanya bukan serambi, alias bukan kategori masjid. Karena dulu itu kan katanya jalan, terus ada perluasan. Dan itu dipakai aula namanya, aula itu bukan masjid. Sehingga wanita haid di sana nggak apa-apa. Tahiyatul masjid ya nggak sah. Iktikaf juga tidak sah karena bukan masjid. Pahamnya? Itu namanya bukan masjid, namanya aula. Yang biasanya yang saya tempati ngaji itu kategori masjid. Seandainya pintu ini tertutup, ini nggak apa-apa karena termasuk sama-sama di masjid. Bedanya nanti kalau bukan masjid, takmir musola bagus ber-AC, tertutup, di dalam sudah full, ada yang sholat di luar, tertutup semuanya. Tidak sah. Paham ya?
Kenapa? Karena bukan masjid. Jelas? Karena bukan masjid. Nih, Masjid Bauddin, di kanan kiri kan ada, ya paham ya? Ada apa ya? Ya samping kanan kiri kan ada biasa tempat sholat. Kalau itu masjid Fano, walaupun di depan ini tidak ada pintunya, enggak apa-apa. Paham ya? Itu masjid, ada makmum jamaah sholat di samping. Di depan ini enggak ada pintu tembus, adanya di belakang pintunya, enggak apa-apa. Kalau ini masjid. Tapi kalau bukan masjid, musola umpamanya, musola, ada yang sholat di samping, Rosid. Di depan enggak ada pintunya, paham ya? Di depan tidak ada pintunya, maka sholatnya makmum yang di samping tidak sah. Yes. Sekarang lantai 2 Rosid, lantai 2. Kalau ini di masjid bebas, tangganya bebas, di depan oke, taruh di belakang oke, samping oke, yang penting tangganya masih di dalam masjid, paham ya? Tapi ini kalau ini bukan masjid, perhatikan, ini bukan masjid, musola, ada lantai 2, terus tangganya di belakang nggak sah, paham ya? Kalau itu bukan masjid, tangganya harus di depan, tangganya nggak boleh di belakang tangganya. Tapi kalau masjid bebas tadi, bisa di belakang, bisa di depan, bisa di samping, yang penting di dalam masjid, paham ya? Wis, kalau seandainya jejer, kalau subuh Fano imam, makmumnya nofal makmum, lah jejer ternyata, kakinya barisnya sama, Fano imam, makmumnya nofal, lurus, bagaimana? Tidak apa-apa, hanya saja makruh, sehingga alangkah baiknya makmum mundur sedikit, paham ya? Mundur sedikit.